warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi berjudul Dekret Presiden. Pada tanggal 5 Juli 1959, tepatnya 62 tahun yang lalu, terjadi peristiwa dekret presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, serta rentetan peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain dengan Stanbook A321323056. Saya dari kelompok 4 kelas B. Dekret presiden dalam sistem pemerintahan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh presiden yang memiliki kekuatan hukum dan biasanya berkaitan dengan hal-hal yang melakukan keputusan cepat atau mendesak yang tidak dapat ditunda oleh proses legislatif atau peraturan lainnya. Dekret ini umumnya digunakan dalam situasi tertentu seperti krisis nasional atau keadaan darurat, atau untuk menetapkan kebijakan yang belum diatur oleh undang-undang yang ada. Dalam konteks Indonesia, Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah salah satu contoh yang paling terkenal pada saat itu. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membuka konstitusi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang sebelumnya digantikan oleh Undang-Undang Sementara 1950. Dekret Presiden dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur keadaan darurat atau membuat keputusan yang tidak memerlukan persetujuan legislatif, meskipun dalam banyak sistem pemerintahan modern, kewarganegaraan tersebut sering dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Peran dekret presiden dalam sistem pemerintahan. Dekret presiden dalam sistem pemerintahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengambilan keputusan cepat memungkinkan presiden mengambil tindakan dalam situasi darurat. Yang kedua, penegakan kebijakan penetapan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan secara efisien. Dan yang ketiga, pengaturan hukum menjadi landasan hukum bagi tindakan administrasi dan pelaksanaan perundang-undangan. Dan yang terakhir, stabilitas pemerintahan membantu menjaga stabilitas dan ketertiban dalam pemerintahan dan masyarakat. Maka, pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sebab, melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat secara otomatis tidak digunakan lagi. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 1955, kemudian ditugaskan membuat Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara sesegera mungkin. Namun, hingga tahun 1958, Badan Konstituante tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena pertentangan antar partai. Dalam masa demokrasi parlementer, kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu yang relatif singkat. Hal ini berdampak pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan kekurangmampuan pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara, minimnya pengalaman dan terpolarisasinya masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat. Tak ada satu kabinet pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta fungsi memelihara persatuan bangsa. Baik, adapun prosedur penerbitan dekret presiden, yang pertama yaitu pengkajian, yaitu analisis dan pembahasan isu yang memerlukan dekret. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan, yakni menyusun draft dekret oleh pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, konsultasi, yaitu mengadakan diskusi dengan penasihat hukum atau menteri yang terkait. Dan yang terakhir yaitu penandatanganan dekret.
yaitu ditandatangani oleh pihak Presiden. Situs perpustakaan Bappenas terdapat 3 blok dalam Badan Konstituante. Blok terbesar yakni Blok Pancasila, terdiri dari PNI, PKI, PSI, 2 partai Nasrani, dan beberapa partai nasional kecil lain seperti IPKI. Kemudian Blok Islam, di dalamnya terdapat Masyumi, PNU, PSII, dan PERTI. Selanjutnya blok sosial ekonomi berisi partai buruh dan murba. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dan sulit mencapai titik temu. Kondisi ini membuat negara terombang-ambing dalam ketidakpastian karena landasan konstitusional tidak jelas. Pada saat yang sama, terdapat desakan agar bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, berlarut-larutnya sidang konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengusulkan rencana tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta mengajukan konsepsi Presiden tanggal 22 Februari 1957 yang kemudian diikuti langkah Presiden menyatakan keadaan darurat nasional tanggal 14 Maret 1957 dan akhirnya mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret Presiden tersebut yaitu dibubarkannya konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang terakhir, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemirsa, dekret Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dekret Presiden. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Sementara itu, DPR dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret ini, mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan atau perwakilan adalah MPR sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan teknisnya sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Negara memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebagai tindak lanjut dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka terbentuklah beberapa lembaga negara di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), serta Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan Manifesto Politik Republik Indonesia ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Baik, saya Hairul Anam dengan akhiran NIM 052. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 1. Perubahan kebijakan, mengubah arah atau fokus kebijakan pemerintah. 2. Stabilitas sosial, menciptakan stabilitas atau sebaliknya yang menimbulkan ketegangan di masyarakat. 3. Pengaruh hukum, menjadi dasar hukum untuk tindakan pemerintah selanjutnya. 4. Reaksi publik, mendorong dukungan atau penolakan dari masyarakat dan kelompok tertentu. Baik. Hai guys, perkenalkan nama saya Yuliana Puspita Dewi dengan akhiran NIM 053. Jadi, jenis-jenis dekret Presiden meliputi yang pertama, dekret tentang penetapan kebijakan, mengatur arah dan kebijakan pemerintah. Yang kedua itu, dekret tentang keadaan darurat, menyatakan keadaan darurat dan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga itu, dekret tentang peraturan perundang-undangan, mengatur peraturan yang bersifat lebih teknis atau administratif. Peran dekret Presiden dalam sistem pemerintahan. Yang pertama itu, pengambilan keputusan cepat, memungkinkan Presiden mengambil tindakan segera dan dalam situasi darurat. Yang kedua itu, penegakan kebijakan, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah secara efisien.
Yang ketiga itu pengaturan hukum, menjadikan landasan hukum bagi tindakan administratif dan pelaksanaan perundang-undangan. Yang keempat itu tentang stabilitas pemerintahan, membantu menjaga stabilitas pemerintahan dan masyarakat. Adapun tujuan dari penerbitan dekret presiden adalah untuk menetapkan kebijakan, kedua mengatasi situasi darurat, ketiga memberikan arahan hukum, dan keempat mengambil keputusan penting yang dilakukan untuk kelancaran pemerintah. Dekret Presiden 5 Juli 1959 memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan. Dampak positif. 1. Stabilitas politik. Memberikan landasan hukum yang kuat untuk otoritas pusat, membantu menghindari tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan dalam struktur pemerintahan dapat meningkatkan koordinasi antara berbagai level pemerintahan, meminimalkan potensi konflik kepentingan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. 2. Efisiensi pemerintahan. Otoritas pusat yang lebih kuat dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi hambatan administratif, dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, pemusatan kekuasaan pada tingkat nasional dapat membantu pemerintah fokus pada prioritas nasional, mempromosikan efisiensi dalam alokasi sumber daya. 3. Menguatkan kedudukan presiden. Memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat peran dan otoritas presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dengan perubahan ke negara kesatuan, terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. 4. Menetapkan kejelasan hukum. Menetapkan landasan hukum untuk perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan politik Indonesia, dapat membawa kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi. Kemudian, kedudukan presiden yang diperkuat oleh dekret memberikan landasan hukum yang jelas untuk kekuasaan eksekutif, membantu menghindari ketidakpastian hukum terkait wewenang dan tindakan presiden. Dampak negatif. 1. Kehilangan aspek federal. Kehilangan aspek federal dapat mengakibatkan pemusatan kekuasaan yang berlebihan di tangan pemerintah pusat dan presiden, yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan tersebut mungkin menyebabkan ketidakpuasan di daerah-daerah otonom, terutama yang merasa kehilangan sebagian besar kewenangan dan kontrol atas urusan mereka sendiri. 2. Pembatasan partisipasi rakyat. Pemimpin yang dipilih melalui proses yang tidak langsung mungkin dianggap kurang memiliki legitimasi di mata rakyat, yang dapat mempengaruhi dukungan dan kepercayaan publik. Dampak negatif tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem pemilihan presiden dapat mempengaruhi keterlibatan langsung dan perasaan kepemilikan rakyat terhadap pemerintahan mereka. 3. Adanya potensi konsolidasi kekuasaan. Adanya potensi konsolidasi kekuasaan dapat meningkatkan risiko terbentuknya pemerintahan otoriter dengan kekuasaan absolut, merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak individu serta dapat membuka peluang terjadinya korupsi dan nepotisme, karena kontrol yang lebih besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 4. Penghapusan konstitusi sementara. Penghapusan konstitusi sementara bisa berarti kehilangan atau penurunan perlindungan HAM yang mungkin telah tercantum sebelumnya. Jika konstitusi sementara mencerminkan aspirasi atau perjanjian regional tertentu, penghapusannya dapat memicu ketidaksetujuan atau ketegangan di tingkat regional. 5. Perubahan dalam sistem politik. Perubahan dalam sistem politik dapat memberikan potensi pembatasan terhadap kebebasan berorganisasi dan berpartisipasi dalam politik bagi partai politik, terutama jika ada kendali yang lebih besar dari pemerintah terhadap proses politik.